Record tuh. Udah di record. Nah, udah mulai. Oke. Selamat pagi, Bu dosen, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan chapter 1. Nah, di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri dengan nama Muhammad Dwi Ramdhani 2022 80 113. Yang kedua ada rekan saya namanya Daniel Muhammad Kafi dengan NIM 2024 80 166. Yang ketiga ada Dimas Satriani Putra dengan NIM 2022 742. Kebetulan dia sedang lagi berhalangan. Yang terakhir ada Henry Darmawan dengan NIM 2021 789. Lanjut ke materi. Di sini ada what is human resource management. Itu Upwork sebuah organisasi terdiri dari orang-orang seperti desainer web, internal dan manajer di Upwork yang memiliki peran yang ditetapkan secara formal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. 5 fungsi dasar manajemen yang melibatkan pelaksanaan tersebut. Yang pertama tuh ada perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pemimpinan, dan pengendalian. Nah, di sini ada 5 fungsi dasar yang tadi. Yang pertama itu ada perencanaan atau biasa disebut planning. Dia tuh kayak menetapkan tujuan dan standar, mengembangkan aturan dan prosedur, mengembangkan rencana dan prakiraan. Selanjutnya ada pengorganisasian atau organizing, membantu tugas, membentuk struktur, dan mengatur alur komunikasi. Terus ada penyusunan staf atau staffing, dia tuh kayak merekrutmen, seleksi, pelatihan, penilaian, dan kompensasi karyawan. Terus ada kepemimpinan atau leading, itu kayak memotivasi, memberikan arahan, dan menjaga semangat kerja tim. Yang terakhir ada pengendalian atau controlling. Dia itu kayak menetapkan standar mengevaluasi kinerja dan mengambilkan tindakan korektif. Selanjutnya ada why is human resource management important to all manager. Di sini ada kita harus menghindari kesalahan personil. Dia tuh memiliki pengetahuan ini akan membantu Anda menghindari kesalahan personil yang tidak ingin Anda lakukan saat mengelola. Misalnya Anda tidak ingin, yang pertama tuh ada karyawan Anda tidak bekerja dengan maksimal. Yang kedua, mempekerjakan orang yang salah untuk posisi tersebut. Yang ketiga ada mengalami tingkat pergantian karyawan yang tinggi. Yang keempat ada perusahaan Anda terlibat masalah hukum akibat tindakan diskriminatif. Yang kelima itu ada seorang karyawan terluka karena praktik kerja yang tidak aman. Yang keenam ada kurangnya pelatihan yang merusak efektivitas departemen Anda. Yang terakhir ada melakukan pelanggaran ketenaga kerjaan yang tidak adil. Selanjutnya ada line and staff aspect of human resource management. Di sini tuh ada 3 manajer, ada yang pertama ada manajer lini, dia tuh memiliki otoritas langsung untuk memberikan perintah dan mengelola departemen utama. Yang kedua, manajer staf memiliki otoritas konsultatif untuk memberi saran dan dukungan. Yang ketiga, manajer SDM biasanya manajer staf bertugas membantu dan memberi saran kepada manajer lini dalam merekrutkan, pelatihan, dan kompensasi. Selanjutnya ada lini manager human resource management responsibility. Tugas manajer lini dalam manajemen SDM itu yang pertama tuh ada menetapkan orang tepat di posisi yang tepat. Yang kedua melakukan orientasi karyawan baru. Yang ketiga tuh melatih karyawan untuk pekerjaan baru. Yang keempat ada meningkatkan kinerja karyawan. Terus ada the human resource department. Peran departemen SDM di perusahaan besar, di sini tuh ada kalau misalkan di organisasi kecil. Nah, si manajer ini menangani semua tugas SDM sendiri. Yang kedua tuh di organisasi besar, ada departemennya.
dengan staf khusus yang membantu si manajer SDM tersebut. Contoh posisi dan tugas SDM-nya itu, yang pertama ada perekrutan, dia tuh kayak mencari pelamar kerja untuk berbayar metode. Terus ada koordinator IO yang menangani keluhan kesetaraan kerja dan laporan. Terus ada analis pekerjaan, dia tuh kayak membuat deskripsi pekerjaan. Terus ada manajer kompensasi, dia tuh mengelola gaji dan tunjangan. Terus ada spesialis pelatihan, dia tuh mengatur program pelatihan. Terakhir ada spesialis hubungan ketenagakerjaan, memberi nasihat soal hubungan serikat pekerja. Selanjutnya akan dibacakan oleh Henry. Terima kasih Dwi. Oke, berikutnya adalah masuk ke poin the trend shaping human resource management. Jadi pada poin ini intinya adalah kita membahas tren pekerjaan yang mengacu pada pergeseran pola kerja dan jenis pekerjaan itu sendiri. Nah, tren pekerjaan tersebut ada 4. Yang pertama itu pekerjaan berbasis pengetahuan, knowledge. Nah, saat ini banyak pekerjaan fokus pada pemikiran, analisis, dan komunikasi, bukan lagi pekerjaan manual. Contohnya kayak desainer grafis, analis keuangan, atau manajer proyek. Nah, perusahaan butuh karyawan yang tidak cuma terampil secara teknis, tapi juga bisa adaptasi dan terus belajar. Nah, kemudian yang kedua itu telecommunicating atau pekerjaan jarak jauh. Nah, teknologi itu memungkinkan karyawan untuk bekerja dari lokasi manapun. Nah, banyak perusahaan mulai menawarkan opsi bekerja dari rumah atau yang biasa kita kenal sebagai WFH ya, work from home. Baik sepenuhnya atau hybrid. Yang kayak misalnya dalam seminggu ada dua kali WFH dan sisanya ke kantor gitu ya. Intinya hybrid ini adalah gabungan WFH sama WFO. Nah, ini ngasih fleksibilitas bagi karyawan yang bisa ngurangin biaya operasional bagi perusahaan. Nah, yang ketiga adalah tenaga kerja fleksibel atau contingent workforce. Nah, di sini perusahaan itu kayak semakin sering mempekerjakan pekerja kontrak atau paruh waktu atau pekerja lepas atau yang bisa kita kenal freelancer. Nah, untuk proyek-proyek tertentu ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fleksibel dalam menghadapi fluktuasi kebutuhan bisnis dan mengurangi biaya yang terkait dengan karyawan yang penuh waktu atau full time. Dan yang terakhir itu adalah otomasi dan kecerdasan buatan atau yang bisa kita sebut adalah AI. Nah, banyak pekerjaan terutama yang berulang itu akan semakin banyak digantikan oleh robot atau sistem AI. Ini mendorong sumber daya manusia untuk fokus pada pelatihan ulang karyawan atau reskilling agar mereka bisa bekerja berdamping dengan teknologi atau berpindah ke peran yang lebih kompleks dan kreatif yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Oke, slide berikutnya. Berikutnya workforce demographic and diversity trends. Nah, yang dimana di sini menyoroti perubahan signifikan pada komposisi angkatan kerja. Nah, jadi perubahan signifikan pada komposisi angkatan kerja itu mencakup yang pertama itu ada peningkatan keragaman ras dan etnis yang dimana persentase pekerja kulit putih diproyeksikan menurun. Terus sementara itu persentase pekerja dari kelompok Asia dan Hispanik diproyeksikan meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa manajer sumber daya manusia perlu beradaptasi untuk merekrut dan mengelola karyawan dari berbagai latar belakang etnis. Yang seperti kita tahu, tiap ras atau tiap suku atau tiap etnis bahkan agama mereka punya budayanya masing-masing, punya kebiasaannya masing-masing. Jadi disinilah tantangan manajer sumber daya manusia untuk beradaptasi gimana berhadapan dengan tiap perbedaan itu. Nah, kemudian penuaan angkatan kerja.
yang di mana di sini persentase pekerja berusia 55 tahun ke atas diperkirakan akan meningkat hampir 2 kali lipat. Sebaliknya, persentase pekerja yang lebih muda akan menurun. Nah, dampak dan solusi untuk kekurangan tenaga kerja itu maksud saya di sini menimbulkan masalah serius bagi perusahaan, yaitu kekurangan tenaga kerja karena tidak ada cukup pekerja muda untuk menggantikan pekerja dari generasi baby boomer atau yang mungkin umur baby boomer itu seperti orang tua kita lah gitu ya, butuh pengganti generasi baru karena di usia generasi baby boomer yang seharusnya tuh udah memasuki usia-usia pensiun atau udah mulai menurunnya produktivitas. Nah, maka dari itu banyak perusahaan mengambil langkah-langkah perubahan komposisi angkatan kerja, yang dimana yang pertama merekrut kembali pensiunan. Jadi beberapa perusahaan mempekerjakan kembali pensiunan untuk mengisi kekosongan posisi dan mempertahankan talenta berpengalaman. Kemudian merekrut pekerja asing. Perusahaan di Amerika Serikat juga merekrut profesional asing yang terampil melalui program visa seperti H1B. Tujuannya adalah untuk mengisi posisi yang sulit diisi oleh pekerja domestik. Kemudian ada secara keseluruhan, poin ini menyoroti bahwa manajemen sumber daya manusia itu harus bersiap menghadapi angkatan kerja yang lebih tua dan lebih beragam, serta harus mengembangkan strategi baru untuk mengatasi tantangan perekrutan dan kekurangan talenta yang muncul dari perubahan demografi ini. Kemudian slide berikutnya. Nah, habis itu trend in jobs people do. Di sini adalah tren yang mengubah landscape tenaga kerja saat ini. Jadi yang pertama itu ada pergeseran dari manufaktur ke sektor kerja, yang dimana tren pertama adalah pergeseran besar dalam ekonomi dari memproduksi barang ke penyedia jasa. Nah, saat ini nih di industri, terutama di tenaga kerja di Amerika Serikat itu bekerja di sektor jasa seperti pendidikan, layanan kesehatan, perbankan, atau konsultan. Nah, kemudian dominasi di sektor jasa itu lebih dari 2/3 angkatan kerja Amerika Serikat itu bekerja di sektor jasa. Kemudian proyeksi masa depan di sektor jasa itu hampir semua lapangan kerja yang baru akan diciptakan di Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang, diproyeksikan berada di industri jasa. Jadi kemungkinan sektor jasa ini lebih mendominasi dibanding sektor manufaktur. Nah, kemudian peningkatan jumlah pekerja sesuai permintaan atau on-demand worker. Jadi tren kedua adalah munculnya ekonomi gig, di mana pekerja tidak lagi menjadi karyawan tetap. Mereka adalah pekerja lepas, kontraktor independen, atau pekerja paruh waktu yang bekerja sesuai permintaan. Atau yang seperti kayak kita kenal mungkin yang tadi ya, yang apa namanya freelancer. Nah, pekerja gig ini tuh perusahaan seperti kayak Uber dan Upwork mengandalkan pekerja lepas yang fleksibel yang disebut pekerja gig. Mereka bekerja kapanpun mereka mau dan menyelesaikan tugas yang mereka pilih. Atau ini kan kalau dari buku kita mengambil contoh dari Amerika, atau mungkin kalau misalnya kita terapkan di Indonesia sendiri, kita bisa ambil contoh ya mungkin kayak Gojek Grab ya, Gojek Grab, Shopee Food, yang dimana orang itu kerja bebas, terserah mereka untuk mau kerjanya tuh kapan aja. Itu yang disebut sebagai pekerja gig worker. Nah, habis itu ada tenaga kerja fleksibel, yaitu para pekerja ini dianggap sebagai kumpulan keterampilan yang mobile dan independen. Nah, bahkan sepertiga dari seluruh pekerja saat ini melakukan pekerjaan paruh waktu untuk menambah penghasilan. Nah, jadi biasanya orang itu
kadang mereka punya nih, pekerjaan tetap. Nah, mereka melakukan pekerja gig ini sebagai sampingan, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah pekerja yang semakin berbasis pengetahuan atau high tech. Nah, tren ketiga adalah semakin banyaknya pekerja yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan teknologi yang lebih tinggi. Nah, contohnya ya, maaf maksud saya yang pertama itu pekerjaan berteknologi tinggi. Nah, tidak hanya pekerjaan tradisional seperti insinyur, tapi juga pekerjaan lain seperti kasir bank, petugas retail, dan pengantar paket kini memerlukan tingkat kecanggihan teknologi yang tidak dibutuhkan di masa lalu. Fungsinya apa? Yang pasti secara keseluruhan fungsinya itu untuk meningkatkan efisiensi, meningkatkan keamanan, dan transparan agar setiap pekerjaan itu lebih flawless, lebih efisien. Nah, pentingnya sumber daya manusia dalam ekonomi semakin berbasis pengetahuan, sumber daya manusia yang unggul, terampil, dan berpengetahuan menjadi kunci utama bagi profitabilitas dan kesuksesan perusahaan. Nah, tantangan bagi manajer yaitu untuk mengelola pekerja yang berpengetahuan ini. Manajer harus menyesuaikan cara mereka merekrut, melatih, dan melibatkan karyawan. Terus memberikan otonomi kepada pekerja untuk membuat keputusan sendiri hanya berhasil jika mereka telah terlatih dan diberi penghargaan untuk melakukannya. Slide berikutnya. Yaitu globalization trends. Nah, konteks globalization trends di sini itu atau globalisasi ya pada poin ini tuh konteksnya itu adalah fenomena di mana perusahaan memperluas operasi mereka. Oke, contoh penjualan kepemilikan dan manufaktur ke pasar internasional. Terus kayak Toyota memproduksi mobil di Amerika Serikat, yang dimana Toyota itu kan berbasis di Jepang ya, dan Apple merakit produknya di Tiongkok, yang dimana Apple itu merek Amerika mulai memproduksi di Tiongkok. Nah, apa sih faktor pendorong globalisasi? Nah, tren ini tuh didorong oleh beberapa faktor utama. Yang pertama itu penciptaan kawasan perdagangan bebas. Jadi adanya perjanjian antar negara seperti NAFTA dan Uni Eropa yang mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif dan pajak. Kemudian kebijakan pemerintah. Nah, pemerintah di berbagai negara semakin banyak yang menghapus tarif lintas batas dan mengambil langkah-langkah untuk mendorong perdagangan bebas. Nah, dampak globalisasi terhadap bisnis dan sumber daya manusia. Jadi, konsekuensi signifikan, baik positif maupun negatif, bagi perusahaan dan manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu peningkatan persaingan. Jadi, globalisasi ini membuat persaingan internasional menjadi lebih ketat. Kemudian perusahaan ini nih kini harus lebih menjadi kelas dunia dengan berupaya menurunkan tingkatan bekerja lebih seefisien mungkin. Nah, kemudian tapi juga untuk menjangkau pasar baru. Kemudian ada praktik offshoring. Perusahaan kayak Dell itu memindahkan pekerjaan tertentu seperti layanan call center ke negara dengan biaya operasional yang lebih rendah, misalnya India. Terus kemudian bahkan pekerjaan dengan keterampilan tinggi seperti pekerjaan hukum juga bisa di offshore. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah tantangan manajemen sumber daya manusia, yaitu mengelola aspek manusia dari globalisasi menjadi tugas besar bagi perusahaan dan manajer SDM mereka. Mereka harus mengelola karyawan di berbagai lokasi dengan budaya dan peraturan yang berbeda. Jadi
teman-teman, secara keseluruhan globalisasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang sangat kompetitif dan menuntut perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia mereka secara strategis di tingkat internasional. Hal ini juga menimbulkan perdebatan tentang hilangnya lapangan kerja dan meningkatnya kesenjangan pendapatan di negara-negara asal. Oke, slide berikutnya. Berikutnya ini adalah economic trends. Nah, di sini menyoroti membahas resesi hebat ke The Great Recession tahun 2007-2009. Jadi yang pertama ini adalah pola naik turun ekonomi. Nah, menurut buku ini menggunakan contoh di Amerika Serikat sana. Jadi ekonomi AS mengalami periode pertumbuhan pesat antara tahun 2001 sampai 2007 yang ditandai dengan PDB yang melonjak, terus harga rumah yang naik drastis dan tingkat pengangguran yang rendah. Tapi sekitar tahun 2007 sampai 2008 ekonomi mengalami penurunan tajam. Kayak contoh PDB turun, terus harga rumah anjlok, pengangguran meningkat tajam hingga lebih dari 10%. Nah, penyebab dari resesi hebat ini adalah yang pertama itu adalah relaksasi regulasi. Jadi pemerintah ini melonggarkan aturan yang sebelumnya membatasi aktivitas perbankan, terus memungkinkan bank untuk mengambil resiko yang lebih besar. Nah, yang kedua ini akumulasi utang, baik bisnis maupun konsumen, termasuk pembeli rumah, yaitu menumpuk utang dalam jumlah besar. Nah, jadi Amerika Serikat menjadi negara yang sangat bergantung pada utang. Nah, kemudian defisit perdagangan. Negara ini membeli lebih banyak barang dari luar negeri daripada yang dijualnya. Artinya impornya melampaui ekspor ya. Impornya lebih banyak daripada ekspor. Yang hanya bisa dipertahankan dengan terus meminjam uang. Nah, sorry, slide berikutnya. Nah, jadi bagaimana Amerika Serikat itu melakukan pemulihan dan menghadapi tantangan ke depannya. Jadi setelah resesi hebat itu, ekonomi Amerika Serikat mulai pulih, tingkat pengangguran menurun secara signifikan dan PDB kembali tumbuh. Tapi ada beberapa tantangan yang dapat menghambat pertumbuhan di masa depan. Yang pertama, kenaikan suku bunga. Jadi bank sentralnya Amerika Serikat itu mulai menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi yang bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian perlambatan produktivitas. Jadi pertumbuhan produktivitas atau output per pekerja melambat meskipun otomatisasi berpotensi mengubah ini. Nah, kemudian yang terakhir itu keraguan terhadap model pertumbuhan lama. Jadi setelah krisis utang dan keruntuhan ekonomi, ada keraguan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa depan dapat terus didorong oleh utang dan globalisasi seperti yang terjadi selama 50 tahun sebelumnya. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan Biro Statistik Tenaga Kerja dan Kantor Anggaran Kongres ini memproyeksikan bahwa pertumbuhan PDB akan melambat dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa manajer sumber daya manusia itu perlu beradaptasi dengan lingkungan ekonomi yang tidak lagi menjanjikan pertumbuhan pesat yang konstan, dan mereka hanya harus mengelola sumber daya manusia dengan lebih hati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Daniel. Silakan Daniel. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang the Human Resource Manager Competencies. Nah, apa yang harus dimiliki oleh seorang manajer SDM di masa kini itu, yaitu manajer SDM itu harus memiliki beberapa sifat yang tercantum dalam Society for Human Resource Management atau SHRM, yaitu menggunakan SHRM Body of Applied Skills and Knowledge untuk mendaftarkan kompetensi, keterampilan, serta pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan seorang manajer sumber daya manusia, yaitu SHRM ini mengelompokkan beberapa kompetensi yang diperlukan ke dalam beberapa klaster kepemimpinan, interpersonal, dan juga bisnis. Nah, berikut ini tuh adalah 9 perilaku atau kompetensi yang menurut SHRM itu harus ditunjukkan oleh manajer SDM masa kini. Yang pertama itu ada leadership competencies.
Nah, di leadership competencies ini terbagi menjadi 3, yaitu leadership and navigation, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengarahkan dan berkontribusi pada inisiatif dan proses dalam organisasi. Nah, yang kedua ini ada ethical practice atau praktis etis, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengintegrasikan nilai-nilai inti, integritas, dan akuntabilitas di semua praktik organisasi dan bisnis. Lalu yang terakhir ada diversity, equity, and inclusion, yaitu kemampuan untuk mengadvokasi tempat kerja yang beragam secara budaya dan juga inklusif. Selanjutnya. Lalu yang kedua ini kita masuk ke kompetensi interpersonal. Di kompetensi interpersonal ini terbagi menjadi 3 juga, sama seperti yang sebelumnya, yaitu terdiri dari yang pertama relationship management, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengelola interaksi untuk memberikan layanan dan pendukung organisasi. Lalu yang kedua ada communication, yaitu komunikasi, merupakan kemampuan untuk bertukar informasi secara efektif dengan pemangku kepentingan. Jadi ini mencakup semuanya. Seorang manajer SDM itu harus pandai dalam berkomunikasi dengan bawahannya maupun dengan atasannya. Lalu yang ketiga ini ada global mindset, yaitu kemampuan untuk beroperasi dalam tenaga kerja global. Lalu selanjutnya ini ada kompetensi bisnis. Nah, di kompetensi bisnis ini terdiri juga 3 juga. Yang pertama itu ada business acumen, yaitu kemampuan seorang manajer untuk memahami dan menerapkan informasi untuk berkontribusi pada rencana strategis organisasi masing-masing. Lalu yang kedua ini ada consultation. Jadi itu seorang manajer SDM itu harus mampu untuk memberikan bimbingan kepada pemangku kepentingan organisasi lainnya. Jadi itu mereka tuh memberikan bimbingan langsung bagi yang lainnya agar mereka itu bisa terarah. Jadi agar tujuan strategi perusahaan itu bisa tercapai dengan benar. Nah, yang ketiga ini ada analytical aptitude, yaitu kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data untuk menginformasikan keputusan bisnis. Oke, next. Nah, di Human Resource Manager Required Knowledge Base ini ada beberapa pengetahuan dasar yang dibutuhkan menurut SHRM. Memang banyak. Nah, pengetahuan tentang prinsip dan praktiknya itu yang pertama tuh ada strategi SDM, yang kedua itu ada akuisisi talenta, yang ketiga ada keterlibatan dan retensi karyawan, yang keempat itu ada pembelajaran dan pengembangan, yang kelima ada total imbalan, lalu ada struktur fungsi SDM, efektivitas dan pengembangan organisasi, manajemen tenaga kerja, hubungan karyawan dan buruh, lalu ada manajemen teknologi, mengelola tenaga kerja global, keberagaman dan inklusi, yaitu kemudian ada manajemen risiko dan juga tanggung jawab sosial perusahaan, dan kemudian ada hukum dan peraturan ketenaga kerjaan di Amerika Serikat. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke HR Manager Certification. Jadi sebagai seorang manajer itu, seorang manajer SDM itu nggak bisa sembarangan mengaku-ngaku sebagai manajer SDM. Nah, mereka itu biasanya tuh harus mempunyai sertifikat. Nah, khususnya itu setidaknya itu ada 2 proses pengujian untuk mencapai sertifikasi. Biasanya tuh sertifikasi seorang manajer SDM itu dikelola secara internasional atau enggak secara nasional itu oleh HR Certification Institute atau HRCI, yaitu adalah organisasi sertifikasi independen untuk profesional sumber daya manusia. Nah, mereka ini melalui pengujian mereka itu, HRCI ini dapat memberikan beberapa kredensial termaksud Professional in Human Resources atau yang disingkat PHR, dan juga Senior Professional in Human Resources yang juga disingkat SPHR. Nah, jadi di sini tuh SHRM ini menawarkan pengujiannya itu sendiri dan juga sertifikasi dengan memberikan sertifikasi SHRM Certified Professional dan SHRM Senior Certified Professional. Dan berdasarkan ujiannya sendiri itu, ujiannya ini dibangun di sekitar pengetahuan fungsional, keterampilan, dan kompetensi SHRM, Body of Applied Skills and Knowledge, yang seperti tadi disebutkan. Oke, next. Selanjutnya ini ada The Manager's Human Resource Philosophy.
Nah, the managers human resource philosophy ini merupakan tindakan individu yang selalu didasarkan sebagian pada asumsi yang telah dibuat. Nah, demikian itu terutama benar dalam hal manajemen sumber daya manusia. Jadi setiap keputusan personel yang dibuat individu itu adalah hasil yang tadinya itu dari pekerjaan, bisa juga pelatihan yang diberikan, dan juga gaya kepemimpinan lalu sejenisnya. Dan hal-hal tersebut itu mencerminkan lebih baik atau lebih buruk dari filosofi dasar-dasar ini. Yang pertama itu ada your own experience, education, background, and assumptions about people. Nah, jadi ini setiap individu itu biasanya itu membawa filosofi mereka sendiri berdasarkan pengalaman masing-masing. Tidak hanya itu, tapi ini tuh bisa juga dari pendidikan atau nilai perspektif, asumsi, dan juga latar belakang mereka. Nah, biasanya ini bisa mempengaruhi ke pekerjaannya sendiri, tetapi filosofi tersendiri itu jangan hanya terpahat dalam batu. Maksudnya itu filosofi tersendirinya itu dari waktu ke waktu itu harus berubah. Nah, hal itu harus berkembang seiring pengetahuan dan pengalaman mulai terkumpul. Jadi sebagai contohnya itu sebagai contohnya ini ada kasus ada pemberontakan pekerja di Cina, yaitu di pabrik Foxconn milik Honhai yang merakit iPhone punyanya Apple. Jadi ada filosofi personalnya di pabrik itu melunak sebagai tanggapan atas ketidakpuasan pekerja dengan perusahaan Apple. Bagaimanapun juga tidak ada manajer yang harus mengelola orang lain tanpa memahami filosofi personalia yang mendorong tindakan mereka ini. Next. Selanjutnya ini ada top management filosofi. Nah, kalau yang tadi itu filosofi yang berdasarkan oleh individu-individu tersendiri. Kalau top management filosofi ini itu adalah filosofi yang datang langsung dari manajernya atau dari atasannya. Jadi salah satu hal yang membentuk filosofi sendiri ini adalah filosofi manajemen puncak organisasi. Filosofi ini biasanya dikomunikasikan melalui tindakan para manajer dan meresap ke setiap tingkat dan departemen dalam organisasi. Nah, jadi itu filosofi individu ini biasanya itu mereka tuh terpengaruh oleh filosofi dari manajer mereka sendiri, dan dalam banyak kasus tuh biasanya mereka ini beradaptasi dengan filosofi dari manajer sendiri agar bisa sama. Ya, sebagai contohnya itu ada berikut ini itu adalah bagian dari filosofi personalia pendiri Polaroid Corp yang dinyatakan oleh dia bertahun-tahun yang lalu. Nah, di sini tuh dia bilang bahwa untuk memberikan setiap orang yang bekerja bagi perusahaan kesempatan pribadi itu menggunakan bakat sepenuh-penuhnya, mengekspresikan pendapatnya, berbagai dalam kemajuan perusahaan sejauh kapasitas mereka memungkinkan, dan menghasilkan cukup uang sehingga kebutuhan untuk menghasilkan lebih banyak tidak selalu menjadi hal pertama dalam pikirannya. Jadi singkatnya itu kesempatan untuk membuat pekerjaannya ini di sini menjadi bagian yang sangat bermanfaat dan penting dari hidup karyawan Polaroid Corp tersebut. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan dari kelompok kami, kata-kata yang tidak mengenakan atau presentasinya kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih semua. Selamat siang. Udah kan?